Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi Santirum. Kembali bersama saya Gusar Legend Al-Malangi. Sahabat-sahabat channel YouTube dan channel TikTok, channel YouTube Gus Legend Al-Malangi yang setia menemani saya. Di siang hari ini saya akan sampaikan komentari para politisi, para pengamat perjalanan bangsa dan negara. Sering orang mengatakan pemerintahan siapa saja, ya kan, dengan analisis logikanya bahwa di balik kepemimpinan seseorang pasti ada skenario yang sangat besar yang mengatur jalannya pemerintah. Itu tidak lepas dari itu semuanya. Namun yang lebih maha besar lagi adalah skenarionya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu lebih maha besar dari setiap bangsa dan negara, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah skenarionya Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita melihat sejarah, yang sekian ribu silam, ratusan tahun yang silam, ketika seorang raja, ketika seorang kesultanan dan sebagainya, itu tidak lepas campur tangan skenario Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Penguasa alam jagat raya. Bagi sahabat-sahabat yang percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kalau Anda tidak percaya adanya skenario Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti semua pemimpin-pemimpin besar, raja-raja yang punya uang, harta benda, kedudukan yang tinggi, yang sampai mengklaim diri sebagai Tuhan bahkan, toh semua itu meninggal dunia. Hanya dia mencatat sebuah sejarah. Artinya bahwa di setiap lini kehidupan berbangsa dan negara itu pasti ada skenario yang lebih tinggi, yaitu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bangsa Indonesia yang kali ini. Dulu waktu zaman Pak Harto, skenario untuk menumbangkan Pak Harto yang dipelopori oleh Mas Amin Rais, tapi skenarionya dari Amerika agar pemilihan presiden langsung, padahal itu sangat tidak sesuai dengan silah keempat dari Pancasila, azas ideologi bangsa Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sengaja Amerika memerintahkan Amin Rais untuk membuat undang-undang presiden pemilihan langsung dengan dua, karena saya sedikit banyak menganalisis Mas Amin Rais pasti dapat dana dari Amerika untuk merekayasa ideologi peraturan tata tertib kenegaraan yang ada di Indonesia. Karena budayanya tidak sama. Dari situlah bahwa skenario kebangsaan Indonesia sendiri untuk menumbangkan rezim-rezim selalu skenario dari luar juga turut campur tangan yang menggunakan orang-orang Indonesia asli. Nah, dari semua aspek permasalahan, makanya kita harus melihat dari dua sisi. Banyak manfaatnya apa mudaratnya di dalam berbangsa dan bernegara. Begitu juga yang terjadi sekarang ini, yang notabene skenario itu sudah diciptakan dan berhasil oleh Amerika untuk menggantikan pelaksanaan pemilu dari 3 partai akhirnya menjadi banyak partai.
dari yang presiden dipilih oleh DPR, MPR, ya kan, voting itu sangat terbuka dan sangat jujur, jelas. Jadikan pemilihan rakyat langsung yang notabene mampu sangat sulit untuk menghitung, untuk menentukan perhitungan seorang pemimpin dalam satu hari. Nah, dalam sejarah, pemilihan presiden yang paling terbuka dan paling jujur adalah pemilihan presiden tatkala Gus Dur terpilih. Karena pemilihan voting satu-satu di gedung DPR. Nah, itu sebenarnya yang cocok untuk demokrasi Pancasila. Bukan rakyat langsung presidensil. Karena apa? Pertama, biayanya sangat besar. Yang kedua, resikonya sangat tinggi. Yang keempat, waktunya sangat lama untuk menentukan pemenang dan kalahnya seorang presiden. Sehingga menciptakan banyak rekayasa mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati. Saya sepakat dengan Pak Prabowo, kembalikan pemilihan daripada banyak harta untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur dan wali kota dan bupati. Lebih baik kembalikan ke DPRD dan DPR tingkat 1 atau DPRD tingkat 2. Pemilihan kepala daerah yaitu bupati dan wali kota juga gubernur. Namun anggota DPRD-nya dan anggota baik itu tingkat 1, tingkat 2 itu perlu adanya training kepemimpinan sebelum menjadi anggota DPRD. Yang ditraining oleh bangsa dan negara, bukan ditraining oleh partai, bukan ditraining oleh sebuah lembaga-lembaga yang sifatnya tidak ideologis kebangsaan dan kenegaraan. Itu. Karena sekarang ini yang terjadi untuk menjadi anggota DPR bukan kualitas, tapi kuantitas jumlah pemilihnya dengan yaitu banyak uang atau tidak. Nah, sehingga segala cara hampir-hampir dilakukan. Oleh karena itu saya sepakat dengan pidatonya Presiden Prabowo baru-baru ini untuk pemilihan kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 kembalikan kepada marwah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ideologi Pancasila, yaitu sinkron dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya pemilihan kepala daerah tidak rakyat langsung, tapi diwakilkan oleh DPRD, anggota DPRD, ketua DPRD, tingkat 1 maupun tingkat 2. Begitu juga saya usulkan untuk pemilihan presiden sebaiknya dipilih oleh DPR, dengan catatan setiap anggota DPR, MPR, utusan daerah itu tidak pernah terlibat di dalam hal kriminalisasi atau korupsi dan sebagainya. Kalau terbukti korupsi dan kriminal lainnya, maka kalau sudah ini tidak bisa untuk menjadi anggota dewan. Itu sahabat-sahabat. Nggak tahu kalau di daerah sudah berjalan apa tidak. Demikian informasi skenario sebuah bangsa, bukanlah manusia sebenarnya, tapi Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya orang-orang yang mengerti dan tahu mana yang layak untuk kita bikin, menghemat biaya, menghemat tenaga, pikiran, dan mengurangi korban di dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Karena itu, salam buat Prabowo dan Gibran. Semoga apa yang saya sampaikan ini masuk ke telinga beliau, sehingga beliau bisa merenungi dan melaksanakan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Begitu juga seluruh anggota DPRD dan rakyat Indonesia. Bersama saya, Besar Legend Al-Malani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.